Halo bro, balik lagi sama gue Koko Brewok. Di video kali ini gue akan jelasin alasan kenapa millennials atau anak yang baru di angkatan gue lah, sekitar 20-an, lebih banyak yang rambutnya mengalami penipisan atau kerontokan dibanding generasi-generasi yang sebelumnya, dibanding generasi yang sekarang udah umur 50 tahun, generasi baby boomers. Kenapa millennials lebih cepat ngalamin yang namanya kerontokan atau penipisan rambut? So bro, tapi sebelumnya jangan lupa bantu subscribe. Di sini klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Dan pastikan kalian juga untuk bantu follow Instagram Koko Brew dan Instagram Store Koko Brewok di bawah sini. Oke, langsung aja kita akan mulai videonya. So here we go. Oke, jadi untuk yang banyak bingung alasan kenapa millennials itu bisa lebih cepat rontok rambutnya dibanding generasi terdahulu. Nah, alasan pertama adalah soal makanan. Makanan dan diet ini berhubungan. Jadi, ya kita tahu lah kalau sekarang itu makanan-makanan yang beredar itu memang lebih banyak. Lebih banyak fast food, lebih banyak boba, lebih banyak all you can eat dibandingkan zaman dulu. Jadi makanan lebih parah ya sebenarnya dibanding zaman dulu jauh. Kalau sekarang kita lihat kayak boba, mau kita bilang itu ya, mohon maaf nih kalau kita mau bilang jujur gitu, kita mau bilang belak-belakan, itu kan hampir nggak ada gizinya, atau bisa dibilang nggak ada gizinya lah kalau mau jahat ngomong gitu ya. Tapi kan ntar nggak enak gitu, manis doang. Atau misalnya kayak fast food gitu kayak KFC gitu kan, bikin gemuk. Atau all you can eat, kalau lu suka all you can eat yang kayak sabu gitu, itu kan isinya mayoritas adalah daging sapi yang isinya berlemak semua. Atau sekarang juga di zaman kayak gini banyak yang ngelakuin diet yang terlalu ekstrim. Banyak banget metode diet yang udah ada di milenial sekarang, mulai dari yang sehat sampai yang ekstrim yang cepat, atau sampai yang pil-pil yang gila gitu. Jadi misalnya lu yang lakuin diet ekstrim kayak gak makan sama sekali gitu, lu cuma minum air. Itu banyak orang yang cuma minum air biar kembung, biar kenyang, dan cuma minum pil. Lu ganti asupan itu dengan ini adalah pil diet, lu ganti jadi lebih kenyang, dan lu nggak banyak makan, nggak banyak masukin protein segala macam. Itu pasti berpengaruh ke yang namanya nutrisi. Nutrisi kalian kurang dengan diet yang mungkin yang terlalu ekstrim atau gimana. Nutrisi kalian kurang dan itu nyebabin yang namanya kebotakan, karena nggak ada nutrisi yang bisa kalian salurin ke folikel rambut. Jadi ketika kalian folikelnya itu butuh yang namanya nutrisi, tidak masuk nutrisi ke si folikel rambut, karena memang nutrisinya sendiri kurang. Apa yang mau dimasukin, orang nggak ada yang masuk ke tubuh lu, yang nggak ada yang bisa lu transfer ke folikel rambut. Itu adalah diet yang kurang bagus. Dan yang kedua juga makanan berlemak yang terlalu parah. Karena pengalaman gue pribadi ketika gue ke dokter rambut karena ngalamin yang namanya rontok, dokter rambut bilang satu, selain dia kasih obat yang bermacam-macam yang sempat gue bahas, dia kasih penumbuh juga, minoxidil juga, dia kasih obat anti jamur, biasanya berupa salep atau sampo, dia kasih juga kapsul dan HT blocker. Dia bilang satu pesan ke gue, diet, jangan terlalu gemuk. Kalau bisa diet. Kenapa? Karena ketika lu banyak makan makanan berlemak, itu kan otomatis badan lu ngegedein, badan lu ngegemukin, badan lu lebih banyak lemak atau minyak. Itu rambut lu jadi makin minyakan. Dan ketika rambut lu minyakan, lu kegemukan, itu bakal cepet rontok dan bakal cepet menuju kebotakan. Makanya jangan terlalu gemuk, itu salah satu alasan supaya rambut lu bisa tahan, supaya kepala lu jangan terlalu berminyak. Nah, masalahnya di milenial sekarang itu kan ada yang namanya, nggak tahu ya, kalau di gua sendiri di komunitas, ya bukan komunitas, di angkatan gua,
banyak yang demam all you can eat. Itu kan tahu sendiri gitu, kalorinya gila-gilaan. Atau makan makanan yang kayak fast food segala macam sekarang kan itu banyak banget lah dibanding zaman dulu, dibanding zaman tahun 70, 80, 90 itu kan lebih jarang di tahun itu dibanding sekarang. Sekarang kan parah banget. Dan itu hype-nya gitu, orang post di Instagram, di Instastory, post ya itu. Jadi ya kita juga jadi mungkin pengen nyoba, dan apa itu yang nyebabin namanya kebotakan, karena lu kegemukan, rambut lu jadi banyak minyak. Yang terakhir adalah masalah penggunaan air panas dan hair dryer. Jadi kalau orang zaman dulu, zaman belum gitu modern, nggak semua bisa pakai namanya air panas atau air hangat kalau lagi mandi, dan nggak semua punya hair dryer juga. Dulu nggak segampang gitu, nggak semurah gitu. Sekarang hair dryer murah, lu bisa misalnya cuma 200.000 lu dapat hair dryer. Kalau zaman dulu mungkin hair dryer bisa hampir 1 juta kali, karena ya memang zaman dulu masih jarang gitu yang namanya hair dryer. Dan orang juga untuk akses air panas itu nggak segampang sekarang. Mungkin sekarang banyak yang bisa akses air panas. Dulu mungkin orang kalau mau air panas harus masak dulu di kompor dan mereka campurin dengan air dingin. Itu pengaruh. Ketika lu mandi dengan air yang terlalu panas, atau mungkin lu bilang hangat tapi terlalu hangat, itu bakal nyebabin yang namanya rambut jadi cepat rontok. Karena nggak kuat akar rambut, lu kasih hangat terus, lu kasih panas terus, dia nggak kuat. Mungkin orang zaman dulu lebih banyak mandi pakai air dingin, makanya kenapa lebih banyak yang nggak botak. Dan satu lagi adalah penggunaan hair dryer. Penggunaan hair dryer sendiri itu juga ya sama lah, itu kan panas juga, itu yang nyebabin kerontokan. Kalau orang sekarang banyak yang manja, rambut cuma 4 cm, 5 cm, gaya-gaya gini pakai hair dryer gitu, buat keringin lah. Lu cukup lah kalau rambut cuma 3-5 cm gitu, lu cuman pakai anduk di koplok-koplok doang gitu, dan tuh bakal kering. Ntar udah agak kering baru lu sisir gitu, jangan lu basah dan lu sisir. Atau lu pakai hair dryer, karena gue sempet nonton YouTuber fashion, gue gak akan sebut namanya, dia bilang bahwa kalau pakai hair dryer itu pakai yang 1200 listriknya, jangan cuma pakai 300. Itu panasnya nggak akan ngembang rambut lu pakai yang 1200 dan ngembang. Oke, kalau memang YouTuber itu punya tekstur atau rambut yang memang dia kuat. Tapi mungkin untuk subscribernya mungkin banyak juga yang ngikutin karena oh iya benar kata YouTuber fashion ini, rambut jadi ngembang. Oke, ngembang, tapi pasti ada juga dari kalian yang nggak kuat. Ketika kalian nggak kuat dan kalian lakuin kebiasaan itu terus, itu lama-lama akan rontok. Jadi pakai yang biasa aja, gue nggak saranin untuk kesehatan rambut, karena lu nggak tahu kan, lu yang bakal kuat atau enggak pakai hair dryer, atau lu yang bakal kuat atau enggak pakai air panas terus menerus. Makanya gue saranin lebih baik lu hindarin, jangan manja. Jadi ya udah pakai ini aja, pakai anduk aja. Gua zamannya rambut gua setengah punggung, gua nggak pakai hair dryer juga tuh, digini-gini aja, lama-lama juga kering gitu. Nggak usah manja lah lu, nggak usah sok iye gitu, karena menurut gua lu nggak akan tahu apakah rambut lu ke depannya itu kuat atau enggak. Oke, segini aja video dari gua. Jadi itu alasan kenapa milenial lebih cepat rambutnya ngalamin kerontokan atau kebotakan. So sekian, gua Koko Bro pamit dulu.